Prabowo Subianto kembali membuat rakyat bergembira dengan pidato teranyarnya. Sang presiden punya rencana besar agar bangsa tanah air tidak ketergantungan dengan pangan impor. Bahkan Pak Prabowo berjanji kalau Indonesia nggak akan impor beras lagi pada tahun 2025. Langkah ini langsung disambut baik oleh para petani yang menginginkan kesejahteraan. Pasalnya mereka akan hidup damai dengan ketergantungan bangsa terhadap petani. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Tidak akan impor pangan di tahun 2025. Momen pidato Prabowo Subianto selalu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Pasalnya, setiap kali berdiri di atas panggung dan podium, sang presiden selalu berapi-api penuh semangat. Termasuk dalam pidatonya di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih belum lama ini. Pada momen ini, Pak Prabowo membuat gebrakan baru untuk menyambut tahun 2025. Sang presiden berharap tahun depan jadi momentum yang luar biasa untuk Indonesia. Pak Prabowo menyebut kalau Indonesia nggak akan impor beras lagi. Kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup, ucap sang presiden saat rapat kabinet di Istana Negara. Di momen yang sama, Pak Prabowo juga menyampaikan sejumlah kabar bahagia. Sang presiden juga berambisi untuk tidak mengimpor bahan lainnya selain beras. Orang nomor 1 Indonesia ini menekankan pentingnya kemandirian pangan. Apalagi tanah air merupakan bangsa yang besar yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Kita makin ke depan akan tambah kuat di bidang pangan ini. Nanti tidak hanya bebas dari impor beras, tetapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan, ucap Pak Prabowo bersemangat. Sang presiden sangat antusias saat menyebut impor komoditas pangan Indonesia bakal dihentikan. Pasalnya cadangan beras dan pangan Indonesia akan meningkat tahun depan. Beras yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi, ucap Pak Prabowo disambut senyum sumringah para menteri. Gebrakan yang lancarkan swasembada pangan. Gebrakan hebat Prabowo Subianto untuk menyetop impor pangan gak terlepas dari visi yang beliau usung. Pria 73 tahun ini bermimpi Indonesia bisa menghasilkan pangannya sendiri. Bagaimana tidak, Presiden Kebanggaan Rakyat Indonesia ini bertekad untuk mewujudkan swasembada pangan. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, tegas Prabowo usai dilantik menjadi presiden. Ditambah lagi, politikus Gerindra ini yakin target itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Benar saja, pemerintah perlahan berupaya mewujudkan mimpi pria asal Jakarta tersebut. Berbagai pihak bahu-membahu membantu Indonesia mencapai swasembada pangan. Salah satunya dengan cara memperbanyak penyuluh pertanian di desa-desa. Selain itu, kewenangan penyuluh juga ditarik ke pemerintah pusat. Kekurangan ini menjadi salah satu hambatan untuk mendorong swasembada pangan. Dengan kewenangan penyuluh berada di pusat, komando akan lebih mudah, sehingga percepatan program bisa tercapai, ujar Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Pak Prabowo juga mencanangkan perluasan sawah dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Bahkan, sawah tersebut diproyeksikan didukung dengan teknologi yang canggih. Langkah strategis pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo akan kami laksanakan melalui beberapa program, yaitu cetak sawah seluas 3 juta hektar dalam waktu 3-4 tahun. Ungkap Amran Sulaiman dikutip dari Bloomberg. Buat kamu yang sering sakit, jangan lupa sedia tolak angin ya. Bisa kamu dapetin dengan cek link di bawah ini. Bakal sejahterakan petani. Gebrakan luar biasa tanpa impor dan swasembada pangan dinilai akan semakin mensejahterakan petani. Pasalnya, ini sangat berdampak kepada kenaikan ekonomi mereka. Ketergantungan kepada petani bakal meningkatkan kemakmuran. Hal ini disampaikan langsung oleh Arief Prasetyo Hadi selaku Kepala Badan Pangan Nasional. Dia kagum dengan langkah pemerintah yang membuat gebrakan untuk petani. Saat ini, pemerintah sedang fokus pada upaya peningkatan produksi pangan, seperti persiapan lahan dan cetak sawah. Namun kita harus memastikan bahwa ketika hasil panen melimpah, harga tidak turun.
Jadi kita harus buat atmosfer bagaimana petani itu bisa punya keinginan untuk menanam, ungkap Arif. Kebahagiaan luar biasa langsung terpancar dari raut wajah para petani. Salah satunya ada Sambas selaku Ketua Pengurus Asosiasi Petani Tembakau yang ada di Bandung. Dirinya sangat berharap besar dengan langkah Prabowo untuk memajukan ekonomi petani. Sambas menyebut kalau kerja kerasnya selama ini akhirnya bisa membuahkan hasil. Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, ujar Sambas. Di sisi lain, kemakmuran lainnya yang bisa didapat yakni bebas dari hutang. Petani tembakau sebelumnya menyebut kalau hidup petani sangat sulit dan sangat bergantung kepada hasil panen. Alhasil, mereka juga kebanyakan menghidupi diri dengan mengambil pinjaman. Seandainya ambisi memakmurkan petani berhasil, hal seperti ini diprediksi nggak akan terjadi lagi. Dengan kecukupan penghasilan, para petani bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Apalagi Pak Prabowo sebelumnya juga sudah mengambil langkah hebat. Dirinya menghapus hutang para petani hingga para pelaku UMKM dan rakyat menengah lainnya. Tanggapan media asing. Keberhasilan mensejahterakan para petani membuat pemerintah RI mendapatkan tanggapan dari media asing. Kali ini ada Reuters yang kagum dengan kerja cepat dari Prabowo Subianto. Media asal Inggris ini nggak menyayangkan kalau swasembada pangan akan dilakukan dengan cara cepat. Pasalnya hal ini akan mempengaruhi ketergantungan Indonesia kepada pangan impor. Bahkan Reuters menyoroti penambahan lahan untuk mempercepat swasembada pangan. Sebagai informasi, pemerintah memberikan 3 juta lahan pertanian demi ambisi ini. Menurut Reuters, cara Pak Prabowo sangat diterima oleh para pecinta lingkungan di seluruh dunia. Presiden baru Indonesia telah berencana untuk memperluas lahan pertanian. Janji ini membuat para petani gembira dan menutup peluang untuk pangan impor, tulis Reuters. Tanggapan lain juga datang dari media ternama asal India, yaitu DFD Source. Media ini mengaku langkah Prabowo untuk menekan impor beras sebagai keputusan yang cerdas. Menurut media ini, Indonesia punya peluang besar untuk bergantung kepada pangan negeri sendiri. Pasalnya, Indonesia memiliki semua sumber daya alam yang mendukung. Bahkan DFD Source memprediksi kemakmuran para petani akan terjadi lebih cepat. Alasannya program ini menjadi salah satu prioritas yang dijalankan oleh pemerintah RI. Keputusan yang sangat bijak diambil oleh Prabowo Subianto. Indonesia membuat satu langkah maju demi mensejahterakan rakyat. Pangan impor menjadi salah satu fokus yang dirancang oleh pemerintah RI. Ini akan terjadi lebih cepat dari perkiraan, tulis media India. Dapatkan sandal casual keren dengan harga terjangkau yang bisa kamu dapetin dengan cek link yang ada di bawah ini. Jadi begitulah cerita tentang gebrakan Prabowo Subianto mensejahterakan rakyat. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?